Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Madarado Ginting dengan NIM 2205531055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai bab 11 proses kimia. Jadi materi yang diambil dari PPT ini berasal dari Handbook of Manufacturing Process dari James Ziprela. Mata kuliah ini material dan proses dengan dosen pengampu Prof. Dr. Djokoda Gede Tirta Nindya STMT. Yang pertama itu adalah proses batch secara umum. Jadi proses ini di mana jumlah tetap bahan akan diproses ditempatkan dalam proses peralatan seperti reaktor, penyuling, mixer, kristalisator atau perangkat proses lainnya. Kemudian proses itu berlanjut hingga selesai tanpa ada material yang tersisa. Jadi ini digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan pekerjaan eksperimental. Kemudian proses berkelanjutan secara umum. Jadi selanjutnya itu bahan baku dimasukkan secara bertahap masuk peralatan pengolahan dan produk atau material yang sudah jadi terus-menerus keluar dari peralatan. Kemudian monitor peralatan otomatis menyesuaikan lajur aliran, tekanan, suhu, dan lainnya parameter proses. Baik, ini adalah prosesnya, di mana ini proses pemisahan. Seperti pada gambar ini mengubah proporsi bahan dalam suatu campuran. Jadi bahan awal dapat berupa larutan dan campuran homogen lainnya, atau dicampurkan heterogen sesuai seperti suspensi padatan dalam cairan atau campuran berbagai padatan. Ini skema sederhana dari distilasi. Bisa kita lihat ada heating fluid dan bottom produk di sini, kemudian feed sinilah terjadi prosesnya. Kemudian di sini pendinginan, di sini letak produknya. Kemudian coolant ini untuk mendinginkan proses ini sehingga masuklah ke top produk. Kemudian penyerapan dan penghilangan. Seperti pada gambar ini proses penyerapan pengupas. Jadi bisa kita lihat ada solid rich feed gas, kemudian menuju rich solvent. Kemudian ada bagian B ini adalah proses yang berbeda. Yang bagian A ini gas bersentuhan dengan pelarut yang mengalir ke bawah di dalam menara ini. Kemudian zat pelarut dipindahkan dari fase gas dalam gas ke fase cair dalam pelarut. Proses ini memurnikan gas butan. Kemudian selanjutnya yang bagian B itu adalah pelarut di area ini, di mana mengandung zat pelarut dipompa ke bagian atas menara stripping. Kemudian ia mengalir ke bawah melewati rak-rak ini, kemudian dan lampan yang terpasang di dinding ini. Di sini pelarut bersentuhan dengan gas kedua yang menyerap lebih dominan cair yang sebelumnya merupakan zat terlarut dalam gas 4. Jadi pelarut kemudian didaur ulang dalam serangkaian ini sehingga gas pelarut dengan zat terlarut gas barunya dikondensasikan di bagian sini. Kemudian diproses untuk memisahkannya dari uap zat terlarut. Selanjutnya ekstraksi dan pelindian. Pada gambar ini proses ekstraksi ada kondenser, kemudian ada extraction column, kemudian ada distillation column. Disinilah terjadi prosesnya, di mana semuanya bekerja sesuai fungsinya.
di sini diekstrak menuju ke distillation column, kemudian menuju ke solvent vapor, dikondensasikan. Seperti itulah berulang sehingga keluarlah dari raffinate. Kemudian ada beberapa proses ini untuk pengurangan ukuran. Ini pengurangan rahang tipe Blake. Jadi serangkaian alat ini digunakan untuk menghancurkan material bebatuan dan mengecilkannya sehingga diameternya atau ukuran setiap batu-batu tersebut sama dan itu kecil. Jadi mesin ini digunakan pada tahap pertama penghancuran material batuan. Banyak komponen atau alat, ada bak rahang, mixed jaw plate, coarse chamber, showing jaw plates, kemudian flywheel, electric shaft, main hydraulic setting control. Jadi semua berfungsi untuk menghancurkan, kemudian menghasilkan ukuran yang sesuai. Biasanya digunakan untuk penghancuran primer dan sekunder material batuan. Kemudian ada penghancuran sekunder. Ini yang paling yang sebuah penghancur gulungan khas. Jadi ini juga digunakan untuk penghancur. Seperti inilah alatnya. Kalau dilihat dari samping seperti ini, kalau dilihat dari depan seperti ini. Kemudian ada tipe-tipe lain untuk penghancuran. Disinilah feed, kemudian ini seperti menurun sehingga disinilah terjadi hasil yang sudah melalui serangkaian proses. Jadi seperti ini, ada bearing di sini. Jadi saat tabung ini berputar, bola-bola tersebut menghantam material. Ada banyak bola-bola menghantam material menjadi partikel kecil. Kemudian partikel ini masuk secara bertahap melalui ketiga kompartemen. Di sini ada 3 memang. Kemudian secara bertahap material-material tersebut akan melewati ruangan-ruangan ini sehingga setiap ruangan itu memperkecil diameter material. Kemudian ada pembesaran ukuran. Biasanya ada 2 metode agitasi, yaitu menggerakkan atau mengeksplosikan partikel-partikel dalam campuran umpan sehingga saling bersentuhan dan melekat. Kemudian yang kedua itu metode kompresi, di mana partikel dipaksa menyatu. Dalam kedua metode dasar ini, aditif dapat ditambahkan ke dalam campuran umpan untuk meningkatkan adhesi partikel satu sama lain. Jadi proses ini dilakukan untuk meningkatkan penanganan, pencegahan debu, dan meningkatkan kemudahan proses material-material. Kemudian ada fermentasi. Ini biasanya digunakan untuk mengubah atau membuat hasil-hasil baru, seperti untuk dalam pembuatan bir, anggur, brandy, dan minuman beralkohol lainnya, dan itu membutuhkan serangkaian proses yang panjang. Itu mungkin dibahas pada bab-bab selanjutnya. Kemudian ada bagian G, ini metode pencampuran. Jadi ada banyak alat pencampur yang biasa digunakan. Jadi inilah yang pertama, ini tipe baling-baling. Jadi kenapa ada banyak tipe dari alat pencampur ini, karena setiap bentuk dan jenis dari baling-baling ini menentukan turbulensinya pada saat pengadukan atau pencampuran terjadi. Jadi ada yang dengan tipe-tipe yang menghasilkan turbulensi yang rendah, ada juga dia yang menghasilkan turbulensi yang tinggi sesuai kebutuhan, dan itu memerlukan
tipe alat pencampur yang berbeda. Seperti ini, yang pertama ini ada balon tipe kapal, kemudian ada bagian seperti ini untuk tipe turbin dan bilah datar, kemudian ada turbin dengan bilah melengkung, kemudian turbin dengan bilah miring. Biasanya ini yang paling senyap pada saat campuran. Kemudian ada penyulingan minyak dan petrokimia. Jadi biasanya untuk menghasilkan minyak itu melewati serangkaian panjang proses untuk menghasilkannya. Jadi minyak bumi itu diolah dari minyak mentah yang adalah campuran hidrokarbon padat, cair, dan gas yang ditemukan di bawah tanah atau di dasar laut dengan endapan batuan. Jadi pada saat pemurnian minyak bumi tersebut ada memerlukan serangkaian proses demi proses, biasanya termasuk dalam pembuatan bahan bakar, pelumas, pelarut, dan petrokimia digunakan biasanya untuk dimanfaatkan pembuatan plastik. Kemudian proses yang paling penting itu adalah yang paling utama dan paling pertama dalam pengolahan minyak bumi itu adalah proses pemisahan. Biasanya langkah pertama adalah penyulingan minyak bumi. Kemudian ada reaksi kimia ya, dalam minyak bumi tersebut pasti melalui reaksi kimia yang dicampurkan, dan itu dilakukan oleh beberapa proses lainnya juga. Kemudian seperti inilah reaksi fase gas. Ini adalah contoh kecil dari proses-proses tersebut. Ini adalah pemecahan uap hidrokarbon ringan dengan pemanas tabung yang dibakar. Jadi seperti inilah gambarnya. Ini peralatan untuk dua reaksi fase gas non katalik. Ini yang pertama. Jadi ada serangkaian proses, jadi feed, full and air itu diproseskan sehingga menghasilkan produk. Kemudian yang bagian B inilah pemanasan triki untuk fiksasi nitrogen dari udara. Seperti inilah ada serangkaian proses di mana sudah kita lihat ada udara, kemudian masukkan ada pebble hopper, kemudian pebble elevator untuk mengangkatnya ke atas, kemudian ada drum screen. Di sini ada banyak jalur-jalur pemrosesan sehingga menghasilkan produk. Kemudian bagian C ini adalah metode perpindahan panas. Ini juga satu contoh kecil dari materi metode perpindahan panas. Ini adalah bagian integral dari banyak operasi kimia. Pendinginan jauh lebih jarang, tetapi masih dapat menjadi elemen proses yang penting. Jadi bisa kita lihat banyak yang bagian A misalnya ini adalah sekat-sekat, kemudian bagian C ada batang paduan, penukar panas, D di sini ada batang panduan, kemudian ada tabung pemisah pada bagian E. Disinilah terjadi perpindahan panas, alat penukar panas terbular cair ke cair. Selanjutnya ekstraksi dan pemulihan logam dari biji. Jadi ini sekedar menyinggung saja. Kelompok proses ini kadang-kadang disebut metalurgi ekstraktif. Ini mencakup dua fase dasar, konsentrasi atau pengolahan mineral.
Jadi selama biji logam dipisahkan dari cake atau batu, bebatuan dan material bumi lain yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang pemulihan, inilah pemurnian untuk metodologi proses selama biji tersebut kemudian diubah menjadi logam yang dapat digunakan. Kemudian bagian L ini adalah esterifikasi, yaitu kombinasi kimia antara alkohol dan asam dengan eliminasi air untuk membentuk ester. Proses ini mirip dengan produksi garam anorganik. Kecuali radikal organik dari alkohol menggantikan hidrogen asam dari asam. Contoh kecilnya proses ini berlangsung dengan sebuah kolom dan digunakan alkohol azeotrop 3 komponen 70% etanol, 20% ester, 10% air. Isotropil, butil, dan amil asetat dibuat dari proses ini dengan asam asetat. Jadi biasanya ini digunakan ester ini bisa digunakan untuk palitizer atau parfum, bisa juga digunakan untuk pembuatan plastik. Baik, demikianlah presentasi untuk bab 11. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.